Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara melihat orang yang terlalu banyak bicaranya tapi tetap tidak ada perbuatan yang dilakukannya? Ada orang yang terlalu banyak bicaranya, besar omongannya, kata-katanya bisa sangat bagus dan indah. Ide-idenya sangat cemerlang. Akan tetapi jika diajak untuk terlibat dalam aksi atau tindakan, akan apa yang diutarakannya, maka ada banyak alasan yang diungkapkannya. Misalnya, maaf saya tidak punya waktu. Atau maaf saya sangat sibuk. Perkataan tanpa tindakan sama dengan nol, tidak memberikan dampak perubahan apapun. Sama seperti istilah yang mengatakan NATO, no action, talk only. Tak ada tindakan apapun yang dilakukan tapi omongannya terlalu besar. Oleh sebab itu perkataan dan tindakan harus sejalan supaya dapat menciptakan hal yang baru dan membawa perubahan. Demikian juga dengan iman, jika hanya diucapkan di mulut tanpa adanya tindakan sama dengan omong kosong, ibarat tong kosong nyaring bunyinya. Demikian orang yang mengakui kalau dirinya memiliki iman tetapi tidak terlihat dari perbuatannya. Oleh karena itu firman Tuhan hendak mengajarkan bahwa hidup orang Kristen harus selalu bertumbuh dan menghasilkan buah. Beriman kepada Tuhan bukan hanya sebatas ucapan semata, tetapi harus terlihat dari perbuatan hidup sehari-hari. Sama seperti halnya Yunus yang melarikan diri dari Tuhan ke Tarsis, ketika awak kapal bertanya karena siapa mereka ditimpa malapetaka, angin-angin ribut yang membuat kapal mereka hampir tenggelam. Lalu Yunus menjawab, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit yang telah menjadikan lautan dan daratan." Yunus 1 ayat 9. Di satu sisi Yunus mengatakan bahwa ia takut akan Tuhan. Dan dari jawabannya pula ia tampak mengenal siapa Tuhan dan karakternya. Akan tetapi itu menjadi kontradiktif. Karena apa? Yunus melarikan diri dari Tuhan, menjauh dari hadapan Tuhan. Pengakuannya, perkataannya tentang Tuhan itu tidak sejalan dengan apa yang dilakukannya. Dari pengalaman Yunus, kita perlu memeriksa diri kita jika apa yang terjadi pada Yunus terjadi pula dalam hidup kita. Kita mengaku takut akan Tuhan dan menyembahnya dengan sepenuh hati. Tapi kita kerap kali melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sama seperti dalam perumpamaan tentang seorang ayah yang menyuruh kedua anaknya untuk pergi bekerja di kebun anggur mereka. Anak pertama mengiyakan tapi tidak pergi. Anak kedua mengatakan tidak mau tetapi dia menyesal lalu dia pergi. Yesus menitikberatkan perumpamaan tersebut kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi dengan pertanyaan, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayah? Tuhan tidak hanya mengharapkan kata-kata manis keluar dari mulut kita. Lebih dari itu, Tuhan menginginkan kita melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Nya. Kehidupan umat Kristen sesungguhnya diibaratkan seperti pohon yang harus menghasilkan buah-buah yang baik dan yang manis. Hal ini ditegaskan Tuhan Yesus kalau kita baca dalam Matius 7 ayat 16 sampai ayat 23 yang mengatakan dari buahnya lah kamu akan mengenal pohonnya. Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik dan seterusnya. Setiap umat Kristen yang taat dan beriman kepada Allah harus menunjukkan keteladanan imannya melalui perkataan, perbuatan, tindakan, dan seluruh aspek kehidupannya, termasuk dalam setiap tindakan kasih terhadap sesama. Ini yang harus terlihat nyata dari kehidupan keberimanan umat Kristen. Ketaatan kepada Allah adalah bukti dari iman yang menyelamatkan.
Yakobus menegaskan bahwa kalau hanya sekedar mengatakan atau mengucapkan aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus, dan rajin ke gereja, itu tidak menjadi jaminan untuk membawa kita kepada keselamatan. Tetapi yang membawa keselamatan itu adalah ketika kita mau diubah, ketika kita mau membawa perubahan dan kita mau bertobat, dan dalam perbuatan pertobatan itu kita menghasilkan buah-buah yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Sama seperti firman Tuhan yang mengatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Memang benar bahwa orang Kristen itu jikalau hanya beriman saja dikatakan dari mulut, tetapi tidak terlihat dari tindakan, itu sama dengan iman itu mati. Sama seperti tubuh tanpa roh itu mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka berimanlah bukan hanya di mulut, tetapi berimanlah dalam perbuatan, karena kualitas keberimanan dirimu bukan dilihat dari ucapanmu, tetapi dari perbuatan-perbuatanmu. Jika mulut bibir kita menyembah Tuhan, sudahkah perbuatan kita selaras dengannya? Jika kita pun seringkali merasa muak dengan lip service, dapatkah kita membayangkan bagaimana Tuhan menilai kita melalui perbuatan nyata kita? Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah iman kita bertumbuh dan terlihat dari perbuatan-perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.